Hai guys, welcome back to our channel. Di channel apa? Rasa Kocak. Seperti yang sudah kami ceritakan sebelumnya dan kami janjikan, kami akan sharing tentang perguruan tinggi atau beasiswa yang lain selain bidik misi. Nah, di video kali ini kita akan sharing tentang Politeknik Ketenagakerjaan. Politeknik Ketenagakerjaan atau dikenal dengan sebutan Polteknaker adalah satu perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan. Teknik ketenagakerjaan ini masih baru. Iya, masih berdiri sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi pada tahun 2019 itu masih angkatan yang ketiga. Kita memiliki adik yang sedang kuliah di sana di program studi relasi industri dan sekarang semester kedua. Nah, Polteknaker ini ada 3 program studi. Yang pertama itu D4 relasi industri, yang kedua D4 keamanan dan keselamatan kerja atau K3, dan yang ketiga itu D3 sumber daya manusia. Biasanya Polteknaker ini setiap tahunnya menerima sebanyak 90 orang mahasiswa baru dari seluruh Indonesia. Semua biaya pendidikan ditanggung oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, kita hanya menanggung biaya hidup dan biaya hidup sehari-hari. Nah, selebihnya kita digratiskan oleh pemerintah kita 100%. Iya betul guys, kecuali kerja kita cuma belajar dan belajar. Yang pertama tentunya kita harus warga negara Indonesia. betul. Yang kedua, kita lulusan SMA atau SMK sederajat. Yang ketiga, kita harus punya surat ijazah atau bukti kelulusan kalau baru tamat, atau biasa disebut SKHUN, Dan juga punya KTP dan KK ya guys. Nah, kalau tahu syarat pendaftarannya, nah kalian boleh akses di link pendaftaran. Nah, untuk tahun ini kita sudah ngecek, sudah buka situs websitenya. Nah, belum ada pembukaan untuk tahun ini, mungkin karena situasi dan kondisi saat ini ya. Nah, tapi kalian boleh pantengin dan boleh lihat-lihat di website, siapa tahu tahun ini ada buka dan kalian langsung cus tuh daftar. Nah, linknya ada di deskripsinya. Dan satu lagi nih, kabar gembiranya. Jadi di Politeknik Ketenagakerjaan ini tidak dibatasi umur. Jadi mau umur berapa, mau umur 20-an, 30 juga masih bisa kalau mau belajar. Intinya kita harus tetap bisa produktif belajar. Itu nih guys. Jadi buat teman-teman nih yang mau melanjut kuliah udah umur 25 masih bisa, coba terus pantengin terus Politeknik Ketenagakerjaan. Kalau udah buka pendaftaran, kalian udah daftar, kalian udah upload semua kebutuhannya. Nah, tunggu pengumuman apakah kita sudah lulus berkas, apakah kita lulus berkas apa enggak. Ya, betul. Nah, kalau misalnya nih Kita lulus. kalian lulus berkas, nah selanjutnya apa? Selanjutnya kita mengikuti tes online. Tes online ini mencakup wawasan kepribadiannya. Tentang kepribadian kita. Nanti ada waktunya sekitar 1 jam sih. Dan itu by komputer di mana aja, Online. itu di mana aja, di lokasi kita di mana-mana. 2 minggu dari ujian itu kita akan pengumuman. Nah, dan nama kita ada nih. Ya betul. Nah, kita harus mengikuti tes potensi akademik. Iya. Nah, tes potensi akademik ini dilakukan di Jakarta di Kementerian Ketenagakerjaan. Mengikuti ujian dan selanjutnya pengumuman, dan nama kita masih ada. Wah, nama kita masih ada. Selanjutnya kita mengikuti psikotes. Nah, Psikotes juga mengikuti beberapa soal kayak psikotes biasa ya. iya psikotes. Dan ini kemarin tempatnya langsung di Politeknik Ketenagakerjaan yang di Jalan Guntur Raya di Bekasi.
berangkat dari DTLK Bekasi guys. Setelah kita mengikuti psikotes dan pengumuman nama kita juga ada nih guys. Selanjutnya kita mengikuti tes kesehatan dan narkoba. Ya betul. Dan pastikan kalian Bebas. tidak pengguna narkoba ya. Dan pastikan tubuh kalian juga sehat. Nah, setelah tes kesehatan, nah tibalah pengumuman akhir. Nah, dari 5.000-an hanya 90 orang yang diterima. Jadi kalian memang harus benar-benar belajar dan mempersiapkan diri untuk itu, baik dari segi fisik, pengetahuan, dan biayalah untuk ongkos untuk datang ke Jakarta ya kan, kalau misalnya di luar Jakarta. Lebih jelasnya teman-teman boleh follow Instagram Politeknaker dan boleh dipantengin website Politeknik Ketenagakerjaan ya, atau rezeki kalian. Siapa tahu kita bisa sama-sama daftar guys. Kita berjumpa langsung nanti. Mungkin kalian juga sudah nanti lulus, tugas kalian hanya belajar, tetap lakukan yang terbaik. Sebagai mahasiswa yang pilihan, Ya, betul. kita banyak dituntut di sana supaya apa? Supaya kita keluarnya juga nanti menjadi alumni yang berkualitas dan sumber daya yang Dan siap berkualitas. Perkenalkan, nama saya Arben Starisa Putra Barasa. Saya lulus SMA tahun 2019 yang lalu, dan sekarang saya menempuh kuliah di Politeknik Ketenagakerjaan jurusan D4 Relasi Industri. Saya perkenalkan sedikit mengenai kampus saya. Politeknik Ketenagakerjaan itu berada di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan sendiri, dan setiap tahunnya akan menerima 90 mahasiswa baru. Politeknik Ketenagakerjaan sendiri mempunyai 3 jurusan. Yang pertama jurusan D4 Relasi Industri, yang kedua jurusan D4 K3. Apa itu K3? K3 adalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Yang ketiga ada D3 MSDM. MSDM itu sendiri adalah Manajemen Sumber Daya Manusia. Tentunya untuk adik-adik jika ingin kuliah pastinya harus ada motivasi, harus ada kemauan lah. Jangan karena disuruh orang tua, karena dipaksa kuliah maka Anda kuliah. Itu sangat tidak baik, karena nanti pasti hasilnya akan buruk juga. Meski Anda lulus, tapi karena Anda kuliah paksaan, maka intinya Anda akan rugi sendiri. Terus saya motivasi yang harus Anda pegang adalah Anda harus mempunyai tujuan sendiri untuk kuliah atau target untuk memilih jurusan tersendiri. Jangan adik-adik itu ikutan dengan teman-teman adik, karena teman-temannya memilih jurusan arsitek atau maka adik-adik juga memilih jurusan tersebut. Itu sangat fatal ya nanti, karena nantinya adik-adik akan merasakan sendiri sewaktu kuliah. Karena adik-adik harus tahu di mana kemampuan adik-adik, di mana letak skill adik-adik tersendiri. Yang kedua itu motivasi yang harus Anda pegang adalah perkataan yang menyebutkan proses tidak akan mengkhianati hasil. Itu sangat benar, karena saya telah mengalami itu sendiri. Tahun lalu saya tidak lulus SNMPTN, tetapi saya tidak semangat, tetapi saya diberikan jalan oleh kakak-kakak saya. Saya mencoba beberapa jalur, ada banyak sekali. Kebetulan saya masuk bidik misi, maka saya mengikuti seluruh jalur di bidik misi. Yang pertama ada SBMPTN, yang kedua ada seleksi mandiri Politeknik. Di Politeknik itu sendiri kita tahu ada berapa jalur ya,
ada 2 kalau nggak salah ya. Dua-duanya saya ikuti, terus kedinasan saya ikuti STIS, dan yang terakhir saya ikuti tes di Politeknik Ketenagakerjaan. Dan syukur pada Tuhan saya masuk cuma 1 di Politeknik Ketenagakerjaan, dan itu saya sangat syukuri. Tentunya adik-adik harus belajar, karena jika adik-adik mencoba lebih banyak, maka peluang adik untuk masuk kuliah itu lebih banyak juga, lebih besar. Coba Anda bandingkan jika adik-adik hanya mengikuti satu jalur saja, contoh jalur SBM, dan itu tidak masuk, ya maka otomatis adik-adik tidak kuliah. Tapi coba adik-adik mengikuti seluruh jalur penerimaan mahasiswa baru, seperti SBM, di Politeknik, terus kedinasan. Pasti salah satu yang Anda coba itu pasti akan membuahkan hasil tentunya. Tetapi adik-adik juga harus dibarengi dengan belajar yang serius. Yang ketiga itu saya memegang motivasi, yaitu harus ada kemauan. Itu yang saya tekankan dari yang tadi juga. Ya kalau untuk apa Anda kuliah kalau tidak ada kemauan, ya sama aja. Dan kalau Anda memang punya niat, punya kemauan ke situ, maka Anda akan otomatis rajin atau selalu semangat untuk belajar. Yang keempat itu selalu berdoa dan serahkan semua kepada Tuhan, karena kita tahu rancangan Tuhan sangat indah. Kita tahu rancangan kita memang indah dan luar biasa, tapi rancangan Tuhan lah yang paling indah dan sangat luar biasa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta share ke sosial media kalian ya. tekan loncengnya. Supaya apa? Supaya setiap video yang kita upload Anda adalah orang yang pertama mendapatkan pemberitahuan. Betul sekali. Sampai jumpa di Video selanjutnya. Dadah. Salam sukses. Kalau misalnya kalian kewalahan untuk pendaftaran, kalau misalnya dibuka atau Ya, tahun depan betul. baru buka, kalian boleh tetap menghubungi kami Bebas biaya. karena kita free ya. Enggak, Tapi cuma untuk nanya-nanya Politeknik ya guys, bukan yang lain.